Kembali ke informasi pembunuhan Mirna, meski telah mengantongi 4 alat bukti, polisi belum menetapkan tersangka pelaku pembunuhan terhadap Wayan Mirna. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian meminta masyarakat bersabar menunggu polisi mengusut tuntas kasus tewasnya Wayan Mirna yang diduga akibat racun sianida. Selain dituntut kecepatan membongkar kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna, saat ini pihak kepolisian dituntut berhati-hati dalam menetapkan tersangka untuk menghindari tersangka mengajukan permohonan pra-peradilan. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian meminta publik bersabar menunggu polisi mengusut tuntas kasus tewasnya Wayan Mirna yang diduga akibat diracun dengan sianida. Jika telah memenuhi unsur dan tersangkanya sudah ditetapkan, kepolisian akan membukanya ke publik. Sedang digelar perkara. Kalau nanti sudah ada tersangkanya diajukan, setelah itu sudah berkas selesai, baru kita akan rilis. Daripada seri rilis seperti ini nanti sudah berkesepakatan. Sementara itu, gelar perkara kasus tersebut yang dilakukan secara tertutup menurut pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bertujuan agar tidak ada kebocoran dalam proses penyidikan. Selain itu, untuk menyamakan persepsi antara pihak kepolisian dan kejaksaan, termasuk kelengkapan untuk di persidangan. Gelar perkara itu untuk konsultasi lah intinya begitu. Tersangkanya maupun belum itu bisa aja gelar perkara untuk menyamakan daripada persepsi gitu terhadap fakta tersebut gitu intinya begitu. Pihak kepolisian telah memiliki sedikitnya 4 alat bukti untuk menentukan siapa pelaku di balik kematian Mirna. 4 alat bukti yang dimiliki antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta petunjuk yang diperoleh dari pemeriksaan forensik. Hingga kini siapa pembunuh Mirna masih menjadi misteri yang belum terjawab oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu sudah memanggil sejumlah saksi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus Wayan Mirna ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gelar perkara dibutuhkan sebelum kasus ini masuk ke ranah persidangan. Eko Frima memantau langsung dari kantor Kejati DKI Jakarta. Eko, bagaimana jalannya gelar perkara kasus Mirna? Ya, Zilvia, hingga kini proses konsultasi antara dua lembaga hukum negara ini masih terus dilakukan, yakni antara tim penyidik dari Polda Metro Jaya bersama tim dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta. Proses konsultasi ini sendiri sudah berlangsung sejak pukul 10.25 waktu Indonesia Barat tadi, atau kurang lebih sudah berlangsung 2,5 jam hingga saat ini. Dan proses konsultasi ini seperti biasanya, konsultasi antara dua lembaga ini dilakukan tertutup dan kami awak media juga tidak bisa mengambil gambar konsultasi di dalam. Fungsinya, Zilvia, yakni agar nantinya proses-proses yang dilakukan untuk fakta persidangan tidak bocor ke publik. Dan saat ini juga konsultasi yang juga berfungsi untuk gelar perkara ini sangat dibutuhkan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya bersama juga Jaksa Penuntut Umum agar nantinya jika nanti dinyatakan P21 atau dibawa ke proses persidangan tidak ada lagi atau barang bukti yang dinyatakan kurang, sehingga diperlukan proses konsultasi dan juga penyamaan prinsip apa-apa saja yang masih dinyatakan kurang atau barang bukti yang sudah ditemukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya sudah dinyatakan cukup. Dan nantinya juga kurang lebih untuk secepat-cepatnya proses konsultasi atau proses gelar perkara ini bisa dilakukan secepatnya minimal 1 minggu atau 7 hari. Dan nantinya jika masih dinyatakan kurang, nantinya tim penyidik akan melakukan untuk mencari bukti-bukti baru untuk memperkuat dengan tenggang waktu selama 2 minggu. Dan saat ini, Sylvia, awak media pun juga masih menantikan keterangan dari tim penyidik dan juga dari kejaksaan untuk pernyataan lebih lengkap terkait apa konsultasi yang dilakukan oleh kedua tim penyidik ini, Sylvia. Eko, apa saja langkah Kejati untuk mendukung penuntasan kasus Mirna? Ya, tadi juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menyampaikan jika pihaknya baru mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada hari kemarin. Dan pada hari ini sendiri baru dimulai, baru berkas-berkas terkait dimulainya berkas perkara itu baru diterima pada hari ini. Tim dari Kejaksaan Tinggi Negeri sendiri belum bisa berkomentar banyak dikarenakan terkait berkas sendiri baru diserahkan pada hari dan saat ini masih mempelajari berkas-berkas tersebut. Dan tadi
juga disampaikan dari SPDP yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi pada hari kemarin. Dari SPDP tersebut memang belum ditemukan atau dinyatakan adanya tersangka baru terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna. Dan saat ini pihak kepolisian sendiri masih melakukan proses penguatan bukti-bukti yang ada. Memang saat ini diinformasikan ada 4 barang bukti yang ditemukan. Namun pihak kepolisian sendiri masih terus mengkonsultasikan apakah barang bukti ini sudah cukup diangkat ke persidangan. Dan berikut pernyataan dari Kejati DKI Jakarta kepada awak media beberapa saat yang lalu. Hari ini koordinasi para penyidik dengan penuntut umum, karena hari ini SPDP kita sudah terima masalah kopi itu ya. Iya. Berarti ya tersangka sudah itu Pak ya? Nama tersangka sudah dikantongi Pak oleh pihak jaksa. Saya udah cek di SPDP itu belum ada nama tersangkanya. Kemajuannya seperti apa Pak penyidikan di dalam Pak? Nah kalau ada kan SPDP kan udah ada kemajuannya. SPDP kami terima pada hari ini. Dan sekarang kawan-kawan penyidik sedang diskusi dengan JPU-nya. Pak, kalau melihat kasusnya Pak? Kami juga masih menantikan Zilvia, apakah pada hari ini sesuai dengan pernyataan Kombes Pol Krisnamurti pada beberapa hari yang lalu akan ada calon tersangka baru setelah dilakukan gelar perkara. Nantinya akan disampaikan setelah keluarnya Krisnamurti berkonsultasi dengan pihak dari Kejati. Dan jika nantinya memang ada terbukti tersangka baru, nantinya tersangka akan ditetapkan dengan pasal 340, yakni pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Berikut adalah Metro Update selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan pertamanya di Timor Leste. Kunjungan ini untuk meningkatkan kerjasama kedua negara dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra utama pembangunan Timor Leste. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Widodo tiba di Bandara Internasional Presiden Nico Lobattadili, Republik Demokratik Timor Leste. Kedatangan Presiden disambut dengan upacara kehormatan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, dan beberapa pejabat terkait. Agenda pertama Presiden di Timor Leste adalah bertemu Presiden Timor Leste Taur Matanrua, juga Perdana Menteri Maria de Araujo. Beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain penguatan kerjasama perdagangan, investasi, energi, pembangunan infrastruktur, serta mempercepat penyelesaian isu perbatasan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian meminta masyarakat bersabar menunggu polisi mengusut tuntas kasus tewasnya Wayan Mirna yang diduga akibat racun sianida. Menurut Tito, gelar perkara akan segera dilakukan. Jika telah memenuhi unsur dan tersangkanya sudah ditetapkan, kepolisian akan segera merilisnya kepada media. Saat ini pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka untuk menghindari tersangka mengajukan permohonan pra-peradilan. Sementara itu kemarin di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memeriksa teman Mirna, Hani, terkait kematian Mirna. Polda Metro Jaya melakukan evaluasi internal hasil lab forensik yang sudah diperoleh dari Mabes Polri. Pihak kepolisian telah memiliki sedikitnya 4 alat bukti untuk menentukan siapa pelaku di balik kematian Mirna. 4 alat bukti yang dimiliki antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta petunjuk yang diperoleh dari pemeriksaan forensik. Sedang digelar perkara, kalau nanti sudah ada tersangkanya ajukan, setelah itu kita berkas selesai, baru kita akan rilis. Daripada saya rilis seperti ini nanti sudah berkembang keruan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunggu kedatangan Diskrimum Polda Metro Jaya Selasa ini untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna. Sejauh ini Kejati mengaku berkas kasus pembunuhan Mirna belum diterima oleh pihaknya. Meski mengaku belum menerima kabar akan dilakukannya ekspos atau gelar perkara kasus pembunuhan Mirna oleh Polda Metro Jaya, Humas Kejati DKI Jakarta Waluyo memastikan gelar perkara akan berlangsung tertutup. Hal ini dimaksudkan demi mencegah bocornya proses penyidikan ke ranah publik.
Ekspos kasus pembunuhan Mirna menurut Kejati bertujuan agar bisa menyamakan persepsi apakah kasus tersebut sudah lengkap atau belum untuk naik ke meja hijau. Sebab biasanya pihak Kejati akan memberikan masukan. Hingga kini siapa pembunuh Mirna masih menjadi misteri yang belum terjawab oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu sudah memanggil sejumlah saksi, di antaranya teman Mirna, Jessica, dan Hani. Baru terima kemarin SPDP ya, berkasnya juga belum, gimana kita mau komentar kan gitu. Jadi intinya dalam rangka gelar perkara itu untuk konsultasi lah intinya begitu. Tersangkanya maupun belum itu bisa aja gelar perkara untuk menyamakan daripada persepsi gitu terhadap fakta tersebut gitu intinya begitu. Jadi kalau seperti itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang tenaga kerja wanita Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Rita Krisdianti, TKW asal Ponorogo, Jawa Timur ini diduga terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Pihak keluarga mengaku tidak percaya anak mereka Rita terlibat dalam jaringan pengedar narkoba internasional. Keluarga meyakini Rita dijebak. Rita yang merupakan warga desa Gabel, Kecamatan Kauman, meninggalkan rumah untuk bekerja menjadi TKI sejak 2010 lalu. Hingga kini Rita belum pernah pulang. Sebelumnya Rita pernah bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Keluarga mengaku belum ada koordinasi apapun dari pemerintah. Rita Krisdianti ditangkap polisi di Raja Malaysia dengan barang bukti 4 kg sabu-sabu. Rita dititipi sebuah tas dari seseorang yang tidak dikenalnya sebelum akhirnya ditangkap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Stasiun Meteorologi Kelas 3 Banyuwangi, Jawa Timur mengingatkan warga Tapal Kuda, Jawa Timur untuk waspada banjir, petir, dan tanah longsor saat musim hujan. Berdasarkan data BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Banyuwangi, puncak musim hujan di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Saat puncak musim hujan akan terjadi hujan lebat dalam waktu singkat disertai petir dan hujan lebat yang akan terjadi dalam waktu cukup lama. Titik daerah longsor yang perlu diwaspadai adalah jalur Banyuwangi Jember di Pegunungan Kumitir, jalur Banyuwangi Ijin di Jalan Licin dan Arak-Arak, serta di Bondowoso jalur Arak-Arak yang menghubungkan jalur Bondowoso Situbondo. Aku liputan nang di Tumbang Pitu Mas. Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian selatan, diantaranya Jambi dan Bengkulu. Masyarakat menilai pemerintah daerah kurang antisipatif dan sigap dalam menangani masalah banjir. Nadia Atmaji akan melaporkan selengkapnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Nadia, wilayah mana saja yang terkena banjir di wilayah Jambi? Zilvia, banjir di Jambi setidaknya terpantau di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Batanghari. Untuk di Kota Sungai Penuh ini terjadi tepatnya di Kecamatan Tanah Kampung dengan ketinggian banjir kurang lebih dari 20 cm hingga 60 cm. Tetapi hal ini belum membuat warga kemudian mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih aman. Namun dampak yang dirasakan saat ini adalah jalanan yang tergenang air. Ini menyebabkan mobilisasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 menjadi terhambat karena mereka harus sangat berhati-hati karena jika tidak mereka bisa mogok di tengah jalan. Dan hal ini juga berdampak pada aktivitas pertanian karena lahan sawah dari milik warga juga turut terendam. Untuk di Kabupaten Batanghari ini terjadi karena meluasnya banjir dari tetangga, yakni dari Kabupaten Sorolangun dan juga Merangin. Saat ini banjir merendam 3 desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan dampak yang paling dirasakan adalah mobilisasi dari warga yang kemudian harus menggunakan perahu getek untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Dan selain itu juga aktivitas di perkebunan, misalnya saja pada perkebunan sawit dan juga karet menjadi terhambat karena perkebunan yang juga turut terendam dengan ketinggian yang cukup tinggi mencapai 1 meter. Zilvia. Nadia, banjir juga terjadi di wilayah perkotaan Bengkulu. Apakah saat ini sudah mulai surut? Untuk banjir yang terjadi di Bengkulu, saat ini sudah mulai surut. Awalnya banjir ini sempat merendam 4 kelurahan yang ada di kota Bengkulu, diantaranya adalah Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan juga Surabaya. Saat ini
keadaan dari banjir sudah mulai surut dan menyebabkan warga yang sebelumnya rumahnya terendam, mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan melakukan pembersihan dari rumah mereka karena sebelumnya banjir membawa lumpur sehingga rumah mereka kotor dan juga mulai membersihkan dan merapihkan rumah mereka karena banjir ini sebelumnya cukup tinggi merendam rumah mereka hingga mencapai 30 cm. Tetapi saat ini sudah mulai surut dan aktivitas sudah kembali berjalan normal. Demikian Sylvia, kembali ke studio. Nadia Atmaji melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, Metro Update akan kembali saat lagi dengan informasi mengenai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang menjamin pendidikan bagi anak-anak ex-Gavatar yang dipulangkan oleh pemerintah.